Kembali di Kompas Siang, Saudara, 7 ekor sapi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat positif penyakit mulut dan kuku. Kini ketujuh sapi dikarantina dan dalam penanganan intensif. Ketujuh sapi yang positif penyakit mulut dan kuku telah ditangani Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan menyebut 7 sapi yang positif penyakit mulut dan kuku tersebar di 2 desa, yakni Desa Mandala Jaya, Kecamatan Maleber, dan Desa Cirukem, Kecamatan Garawangi. Diduga penyakit mulut dan kuku ini berasal dari Kabupaten Tasikmalaya. Lantaran beberapa sapi yang tertular penyakit mulut dan kuku dibeli dari Tasikmalaya. 7 hewan ini murni dari Kuningan atau sempat beli dari luar, Pak? Ini menurut informasi ketujuh hewan tersebut istilahnya dibeli ketika dari luar Kuningan. Karena konfirmasi terdampak positif ini masih inkubasinya 1 sampai 14 hari. Mungkin baru ketahuan kemarin tanggal 16 Mei ya. Itu awal Mei gitu, atau sebelum Lebaran. Mereka membeli sapi dari luar Jawa dan dari luar Kuningan, dari si Tasik Manunjaya itu masih. Penyakit mulut dan kuku juga meluas di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lebih dari 150 ekor sapi di Lombok Tengah tertular penyakit mulut dan kuku. Sementara di Kabupaten Lombok Timur ada 243 ekor sapi di Kecamatan Suele, Labuahan Haji, Wanasaba, Montong Gading, dan Selong yang juga tertular penyakit mulut dan kuku. Untuk memutus rantai penularan penyakit mulut dan kuku pada sapi dan ternak lain, Pasar Hewan Selagalas Kota Mataram ditutup sementara mulai Kamis besok. Sementara petugas Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok menyuntikkan vitamin dan obat penurun panas kepada sapi yang sakit dan mendisinfeksi area pasar. Bagaimana penanganan penyakit mulut dan kuku di Lombok, Nusa Tenggara Barat? Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fitri Rahmawati di Lombok. Fitri, ini 1 hari jelang pasar ditutup pada Kamis besok. Bagaimana aktivitas di Pasar Selagalas hari ini? Lalu berapa lama juga pasar hewan ini akan ditutup? Ya, Pak Skalis dan juga saudara, saat ini saya berada di Pasar Hewan Selagalas Kota Mataram, di mana suasana hari ini cukup lengang karena memang hari pasaran untuk Pasar Hewan Selagalas ini adalah pada hari Selasa dan hari Kamis besok. Dan besok sudah mulai ditutup hingga 3 pekan ke depan, Pak Skalis. Dapat saya jelaskan juga, Pak Skalis, bahwa pada hari Selasa kemarin merupakan hari pasaran terakhir bagi para peternak untuk menjual sapi-sapi mereka di kawasan ini, di tempat saya melaporkan kepada Anda dan saudara. Dan memang sebelum sapi-sapi tersebut dibawa ke pasar hewan itu untuk memasuki area transaksi, mereka diperiksa dulu oleh sejumlah petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan di Kota Mataram ini untuk memastikan ketika mereka masuk ke pasar hewan Selagalas ini kondisi mereka tidak terpapar PMK. Dan alasan kenapa pasar hewan ini ditutup sementara mulai hari Kamis hingga 3 pekan ke depan untuk memutus rantai penyebaran virus PMK ini sampai di Kota Mataram. Mengingat di Kota Mataram ini, Pak Skalis, belum ada hewan atau sapi yang terpapar PMK ini. Dan situasi inilah yang tetap dijaga oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Mataram untuk memastikan bahwa wilayah Kota Mataram bisa bebas dari virus PMK ini. Berikut kutipan wawancara kami, Pak Skalis, dengan Kepala Bidang Peternak Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Mataram, Bapak Dijan Riyad Moko. Berikut kutipan wawancara kami yang sudah kami lakukan beberapa waktu lalu. Pasar hewan sebagai untuk menolak juga ya, menolak penyakit ke Kota Mataram terutama. Kita lakukan pemeriksaan terhadap semua sapi-sapi yang masuk ke pasar. Supaya masuk ke pasar ini benar-benar sapi yang sehat kan. Nyatanya tadi ada 3 yang kita ada 7 dari 2 kandang sebetulnya, dari 2 tempat tadi. 2 tempat ada 3 ekor sama 4 ekor yang kita tolak tadi. Satu pickup yang kita tolak. Ini yang kita harapkan supaya sapi-sapi yang dijual di sini benar-benar tidak ada lagi penularan. Ya, Pak Skalis, demikian kutipan wawancara kami dengan
Kepala Bidang Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Mataram. Oke, Sekali. Fitri. Jadi akan ditutup mulai Kamis selama 3 hari ke depan. Lalu ini kan ditutup karena semakin merebak penyakit kuku dan mulut ini di ternak-ternak di sana. Nah, bagaimana penanganan hewan ternak yang kena penyakit mulut dan kuku sejauh ini? Ya, Mas Kalis dan juga saudara, penanganan sudah dilakukan memang sejak ditemukan penyakit atau virus PMK ini dari wilayah Lombok Tengah, kemudian juga meluas ke wilayah Kabupaten Lombok Timur, dan informasi yang kami peroleh juga sekarang mulai menyebar ke wilayah Kabupaten Lombok Barat. Dan Pak Kalis, pihak Dinas Pertanian dan Peternakan Nusa Tenggara Barat dan sejumlah kabupaten di wilayah ini telah melakukan upaya penanganan cepat kepada ternak-ternak yang ada di 4 kabupaten kota di Lombok ini. Mereka diberikan suntikan sementara, yaitu suntikan vitamin dan juga antibiotik, serta kemudian diberikan suntikan penurun panas bagi ternak-ternak yang mengalami kondisi menurun atau suhu tubuhnya cukup tinggi. Dan di wilayah Kota Mataram ini sendiri, pihak Dinas Pertanian dan Peternakan sudah melakukan atau turun ke sejumlah kandang-kandang kolektif di wilayah Kota Mataram untuk memastikan bahwa sapi-sapi dan termasuk juga kambing dan babi tidak terpapar oleh PMK ini. Dan sementara ini, Pak Kalis, hewan-hewan yang juga atau sapi yang diduga terpapar oleh PMK juga dilakukan proses isolasi atau dipisahkan dengan sapi-sapi lain agar tidak terpapar dengan sapi yang mengalami sakit atau terpapar virus PMK ini. Sejauh ini itu yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan di wilayah Kota Mataram dan juga sejumlah kabupaten di Lombok ini. Dan juga Pak Kalis, dapat saya sampaikan bahwa masyarakat tidak perlu panik dengan virus PMK ini, asalkan mereka ketika mengetahui ternak mereka terpapar oleh PMK segera melapor ke Dinas Pertanian dan Peternakan setempat agar penanganannya bisa cepat dilakukan sehingga petani tidak perlu khawatir nanti sapi-sapi mereka bisa dijual pada saat Hari Raya Kurban yang sebentar lagi akan dirayakan di seluruh wilayah di Indonesia ini. Mas Khalid. Baik, terima kasih Fitri Rahmawati melaporkan langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.